Pelajaran 2. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sub pelajaran 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan di bumi. Di antaranya ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta. Di dunia ini ada benda mati dan ada benda hidup. Apa sajakah benda mati itu? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, benda mati antara lain ada buku, batu, meja, kursi, pensil, dan lain-lain. Lalu apa sajakah benda hidup itu? Perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, benda hidup antara lain ada pohon, manusia, ikan, ayam, sapi, dan masih banyak lagi. Bagaimana caranya membedakan antara benda hidup dan benda mati? Tentu kamu harus mengetahui ciri-ciri dari benda hidup dan benda mati tersebut. Benda dikatakan benda hidup jika ia dapat berkembang biak, bergerak, tumbuh, dan bernapas. Sedangkan benda mati tidak bisa berkembang biak, bergerak, bertumbuh, dan bernapas. Tahukah kamu apa itu beriman? Beriman artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Ayo simak cerita berikut. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya, dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh ya, benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, kayu itu tumbuh di bumi. Yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Sekarang, amatilah gambar di bawah ini. Kita dapat mengenal Allah dengan membaca dan memahami makna dari kitab suci Al-Quran. Perhatikan Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 102 berikut ini. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Mengenal Allah melalui Al-Asma'u Al-Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan
Al-Asma'u Al-Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita dapat mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. 1. Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai dari sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. 2. Al-Adl. Tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kejayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Dalam Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, dijelaskan bahwa, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." 3. Al-Azim. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pasti manusia membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dari pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa yang pertama, yang dimaksud beriman kepada Allah melalui alam semesta yaitu adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita tempati saat ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, yang dimaksud beriman kepada Allah melalui kitab suci yaitu pada berbagai ayat yang ada di kitab suci menyampaikan kepada kita bahwa Allah merupakan Tuhan satu-satunya, serta Dia pula yang membuat serta memelihara semua yang ada di alam semesta. Yang ketiga, yang dimaksud beriman kepada Allah melalui asmanya, yaitu dengan memahami sifat Allah. Kita bisa senantiasa mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara menjalankan perintah serta menghindari larangannya. Yang keempat, cara meyakini bahwa Allah itu ada padahal tidak bisa dilihat oleh mata manusia adalah dengan memahami berbagai buktinya. Beberapa bahwa bukti Allah itu memang ada antara lain adanya keberadaan manusia serta alam semesta di dunia ini, yang dimana tiap-tiap keberadaan sebuah hal pasti ada Sang Pencipta. Doa-doa kita yang dapat terkabul walaupun kita tidak pernah mengutarakan kepada orang lain maupun bersuara ketika berdoa. Ada rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita belum pernah melihatnya. Adanya rasa takut akan balasan dan pertanggungjawaban atas seluruh dosa kita. Banyak fenomena-fenomena alam yang akhirnya memunculkan tulisan lafal Allah dan sebagainya.
Yang kelima, guna mengetahui sifat al-basyir adalah kita dapat semakin berhati-hati. Sebab seluruh perilaku, entah itu baik maupun buruk, pasti dilihat oleh Allah dengan sifat al-basyirnya. Yang keenam, guna mengetahui sifat al-adl adalah kita dapat semakin bertakwa. Sebab Allah hanya memuliakan seseorang berdasarkan ketakwaannya. Yang ketujuh, guna mengetahui sifat al-azim adalah kita dapat senantiasa mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara menjalankan perintah serta menghindari larangannya. Yang kedelapan, cara meyakini adanya Rasul-Rasul Allah yaitu dengan melihat bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut antara lain, ada banyak dalil yang termuat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang adanya Rasul. Salah satunya pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 24. Adanya kitab-kitab agama, baik berupa Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab agama ini seluruhnya merupakan hasil penyampaian oleh para Rasul-Rasul Allah. Adanya makam-makam para Rasul. Terdapat rumah-rumah serta barang-barang peninggalan para Rasul yang masih terjaga sampai sekarang. Bagi umat muslim, terdapat adanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, di mana hal-hal ini merupakan hasil dari risalah yang disampaikan melalui seorang Rasul Muhammad SAW. Yang kesembilan, yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu mempercayai bahwa Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat setelah beriman kepada Allah, malaikat, dan kitab-kitab. Yang ke-10, 10 nabi dan rasul antara lain Muhammad SAW, Isa, Musa, Nuh, Ibrahim, Ismail, Hud, Adam, Idris, dan Ayub. Yang ke-11, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, selalu bersyukur dan bersikap sabar terhadap segala hal. Yang ke-12, ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah adalah teguh keimanannya kepada Allah, meyakini kebenaran yang dibawa para Rasul, tidak membedakan antara Rasul satu dengan yang lainnya, dan menjadikan para Rasul sebagai suri tauladan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Teruslah belajar dan tetap semangat ya!